Halo, selamat sore Mas. Salaman Selamat dulu sore. kita. Oke. Walaupun kita tadi udah bertemu, salaman lagi. Oke, selamat sore teman-teman sekalian, teman-teman pemirsa, teman-teman dimanapun berada. Ini saya bersama Mas Ranto. Lengkapnya Mas Ranto siapa? Nanti perkenalan sendiri ya, Iya. lengkapnya. Jadi Mas Ranto ini dulu temennya teman saya. Ada Mr. Greg ya. Ini kalau lihat nanti Mr. Greg gitu. Senang Jadi ya. di CRCS ya dulu Mas Iya. Ranto. Di CRCS lalu aslinya dari Medan. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya. Ya, dari Medan. Oke, kita akan ngobrol nanti tapi ada tema menarik ini. Jadi pengalaman karena beliaunya saat ini sedang apa ya, ngambil S3, studi S3, lalu ada beberapa riset itulah. Ini mau sharing nanti riset, salah satu risetnya lah. Walaupun nanti bisa aja juga loncat-loncat, mungkin ada riset lain mau sharing sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu, kira-kira gitu. Oke, masih di ini diskusi kedua seri panjang mampir wedangan. Namanya mampir wedangan di warung halaman. Bersama saya Arif Sugeng Widodo dan Mas Ranto Praja Hamunangan. Mahunang. Ranto Praja Hamunangan. Oke, saya itu agak susah ya nyebutnya kalau nggak baca itu. Oke, nanti pokoknya perkenalan dulu. Jadi umumnya secara umum saya perkenalan Mas Ranto ini saat ini sedang studi S3-nya di UKDW ya Mas. Lalu berasal dari Medan. Lalu punya pengalaman banyak soal riset meriset lah kira-kira gitu, pengalaman juga soal rohaniawan, iya kira-kira gitu. Jadi nanti bisa cerita juga pengalamannya habis sekolah di CRCS, setelah itu ada pengabdian, mungkin ya bahasanya saya nggak tahu tepatnya tapi kira-kira gitu di Sumatera Barat atau di mana ya dulu, lalu di Jambi, sempat di Medan mungkin ya. Ya nanti ceritalah sedikit-sedikit sebelum kita bahas tema yang mau kita bahas soal, jadi kita akan bahas salah satu risetnya ini soal pari. Jadi beliau ini sempat riset ini etnografi lah kira-kira metodenya gitu di Pare soal apa ya, kampung bahasa ya Mas, kampung Inggris, kampung bahasa gitu kira-kira. Nanti mungkin banyak yang pernah mendengar gitu lah. Mas Ranto ini 6 bulan ya di sana kira-kira, nanti bisa cerita nih. Jadi dia 3 bulan awal katanya belum COVID, 3 bulan terakhir COVID, mungkin bisa cerita juga gitu. Kita akan mengulik agak banyak di situ, tapi sebelumnya monggo Mas, perkenalan dulu lah kira-kira itu sebelum kita ke tema yang agak serius dikit. Agak serius sedikit. Oke, matur nuwun Mas Bro. Ya, oke. Nama saya Ranto, bisa dipanggil Ranto atau Mas Bro. Ya, seenaknya aja. Nama lengkapnya Pendeta Ranto Praja Hamunangan Marbun. Oke. Oh, Marbun ya belakangnya. Oke, siap. Saya dari Sumatera aslinya. Asli dari Sumatera, sudah menikah. Di sini sedang studi doktor. Kalau studi gitu. Jadi kenapa kok pendeta jemaatnya mana gitu ya? Iya, kalau studi itu studi. Kalau penugasan melayani ya melayani. Tapi masih bisa sambil maksudnya pas studi itu rehat dulu atau juga bisa atau gimana? Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena maksudnya base-nya di Jawa ya. Karena kalau di Jawa misal GKJ gitu ya. Itu kan pendeta GKJ Gunung Manan istilahnya, atau GKJ Wonosari. Itu pendetanya dari dulu terus kan itu terus. Nah, kalau HKBP modelnya dia berputar rotasi. Jadi rotasi ini dia melayani jemaat, bisa di lembaga, dan posisi saya sedang studi. Nah, kenapa studi kok nggak yang jemaat? Ya contohnya nanti jemaatnya ada yang maaf kata berduka atau tiba-tiba sakit gitu. Telepon, Pak, doain. Maaf, saya lagi kuliah. Berarti memang jeda ya kira-kira. Dalam konteks ya, maksudnya tugas rutinnya tidaklah secara resmi atau gimana sih? Kalau tugas resmi tetap kita tetap ya. Di orden itu tahbisan ya.
melakukan sakramen, menyampaikan firman, yang mendoakan ya semua orang kita doakan ya, termasuk siapa aja kita doain. Hanya saja beban kalau kita megang jemaat itu ya, kita kan harus bersama-sama dengan jemaat. Oke. Bersama-sama jemaat, karena kalau megang jemaat kan ada ibadah harian, contohnya wiritan atau tahlilan, kan ada jadwal gitu. Oke, ya. Ya memang harus bersama-sama dengan jemaat gitu. Jadi dia jadi biar dia fokus studi nanti sudah selesai ya dikembalikan lagi ke lapor ke pusat. Ya kalau fungsi dirinya tetap ya pendeta, dia penghabisan ya tetap punya hak-haknya, hanya tidak memegang satu jemaat. Memegang itu artinya satu masjid, takmirnya ada di situ kan. Nah, kalau takmir contohnya studi di Jakarta cuma kan repot. Oke. Nah, saya menariknya gini. Saya mungkin sedikit ngulik soal ini dulu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kan dulu selesai dari CRCS itu tahun berapa ya? 2000 kalau nggak salah ya 2015 baru setelah itu penugasan atau gimana itu dulu? Ya, setelah studi CRCS itu agama-agama ya. Jadi kita belajar agama-agama, perbandingan agama, belajar agama yang lain dan yang tidak beragama juga ya. Oke. Nah, setelah dari situ kita kembali ke gereja, kita melapor. Waktu itu saya kan belum pendeta. Oh, waktu itu belum? Belum. Oke, belum ya. Itu berbahaya. Oh gitu ya. Karena ketika kita sudah jadi pendeta, kita sudah diorden, kita sudah habis, kita kan nggak diri kita gitu. Kita tuh nggak persoalan diri kita, nggak aku mau sana, mau sini, mau ini, nggak bisa. Oke. Kita ada dalam aturan ketentuan. Nah dari situ kita ngelapor ke sinode. Sinode itu apa ya? Rasanya mungkin majelis tertinggi gitu. Kalau NU mungkin ada majelis NU gitu. Terus diseleksi, dites kemampuannya, kesehatannya, jiwanya, spiritualitasnya, pengetahuan tentang Alkitabnya. Kalau sinodenya di mana itu? AKBP. Di mana? Tarutung. Ya, Tarutung itu kabupaten ya? Atau apa Tarutung? Kabupaten ya. Berarti di sana di Danau Toba, Danau Toba. Oke, Danau Toba. Salah satu base kekristenan di Indonesia itu ya. Selain Manokwari, Kota Injil, sama Manado atau Toraja, satu itu ya Tanah Batak, Toba sana itu base-nya kekristenan. Oh, Toba itu ya? Area Danau Toba itu? Iya, Danau Toba itu. Oke. Oh, siap. Situ. Oke, baru setelah lulus CRCS itu lalu itu tadi ya istilahnya dapat penugasan itu. Sebelum CRCS enggak ya yang tadi dalam tanda kutip itu tadi. Sebelum tapi itu ada semacam kayak apa itu? Pernah tasbih apa? Ya. Itu tahun berapa berarti untuk bisa 2019 akhir. Oh, dari 19. Ya, bisa dikatakan hampir 2020 lah, karena itu Desember. Saya habis 2019 Desember. Oke. Karena ya untuk proses itu kan dari situ saya dari CRCS kembali itu proses. Jadi dimasukin ke jemaat penyucian. Pertobatan. Pertobatan. Enggak bisa sedikit liberal dikit nggak bisa ini ya. Waduh, berarti hayat. Oke ya. Proses itu proses seleksi alam. Iya. Dari jemaat. Kehidupan kita kan semua terlihat. Habit kita ya. Itu seperti kalau kiai kan nggak ada sekolah kiai ya. Ya mondok itu. Tapi nggak ada khusus dalam arti nanti sertifikat ada apa kayaknya sih. Nggak ada. Sempat ada usul sih. Dulu pengkhotbah atau apa istilahnya penceramah ada saya, tapi ya kayaknya enggak. Belum ya? Belum. Kayaknya sih belum. Ya sekarang kalau di banyak wilayah gitu harus gitu ya susah. Tapi ya idenya ada dulu. Tapi belum. Nah kalau di kita itu prosesnya panjang.
Ada ya, memang ada semacam sertifikasinya, sertifikatnya Ya, untuk menjadi pengkhotbah istilahnya gitu ya. minimal kita harus studi teologi. Oke. Nah, studi teologi itu 5 tahun ya. 5 tahun. Ini ya dokter ini berarti teologi. Itu atau yang ada beda S1, lagi? Beda lagi. Oh, beda itu lagi. yang bestsellernya. Oh, bestseller. Nah, Oh, dulu bestsellernya teologi juga. Teologi. Di mana? Bestseller Jakarta. Oh, di Jakarta. Bestsellernya teologi. Mungkin nggak terlalu terlihat ya saya teologi ya. Ini dulu ya. Mana Jakartanya dulu? Di Jakarta Theological Seminary. Mana itu? Proklamasi nomor 27. Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Makanya kalau yang saya kurang paham kan, penting Jakarta Pusat, Utara, Selatan itu aja. Ya, Oke. Di Jakarta Pusat ya. Di Jakarta Pusat. Di situ. Nggak terlihat saya dulu nanti teologi ya, mungkin kan terjauh. Pas di CRC juga nggak terlihat. Gaul sini ya. Terlihatnya seperti apa saya dulu? Ya, karena nggak terlihat ya nggak teridentifikasi. Gitu. Iya. Oke. Oh, berarti gitu ya. Dulu S1-nya teologi, CRCS itu kira-kira perbandingan agama ya. Studi agama dan budaya ya. Iya, itu harusnya teologi itu menurut saya ya. Menurut di situ juga. Menurut pendapat saya harusnya kalau contohnya di Islam juga ada kan STH, sekolah sarjana teologi Islam, STHI. Kalau di Kristen kan STH saja. Harusnya CRCS itu STH-nya STH. Karena dari agama berteologi biar ada teologinya. Iya, ya. Jadi nanti nggak perlu penyucian lagi. Ya kira-kira gitu. Oke, ini obrolan pengantar kira-kira gitu. Jadi Mas Ranto ini juga pendeta ya, kira-kira gitu. Lalu sekarang memang penugasan dulu pindah-pindah ya kayaknya kalau nggak salah ya. Di Medan dulu ya. Maksudnya di Sumatera Utara dulu kalau nggak, atau di Sumatera Barat dulu ya. Awal-awal ya saya pernah awal di Sumatera Barat. Oh, malah di Sumatera Barat dulu, baru Jambi itu. Nah, di Sumatera Utara malah enggak terakhir. Oh, malah terakhir sana. Terakhirnya di Sumatera Utara. Oke. Lalu saat ini ke Jogja lagi untuk studi. Nah, di sela-sela studi itu melakukan riset. Kira-kira gitu. Risetnya sebenarnya ada beberapa sih. Maksudnya Mas Ranto tadi cerita sebenarnya udah beberapa riset. Cuma ini salah satu yang menarik ya, itu soal pare. Karena kalau dibahas semua nanti juga nggak selesai, Mas. Bener. Ya kita kira-kira kan durasinya paling 30 sampai 1 jam lah. 30 menit sampai 1 jam. Kurang lebih lah. Bisa molor, bisa kurang melipir. Ini pakainya insting. Kira-kira wah ini udah 1 jam deh kayaknya, kira-kira gitu. Nah, risetnya kan ada beberapa ya, katanya sempat yang soal Thailand juga pernah, lalu pare, apalagi ini aja riset yang sempat aja, mungkin disebut aja, kita nggak kita bahas. Yang etnografi atau yang bebas? Bebas saja. Kemarin kita nulis tentang pandangan gereja kita KBP tentang ekologi. Oke. Kemudian tentang toleransi ya. Kita tandem sama teman juga membahas tentang toleransi dalam Kristen itu bagaimana, dalam Muslim itu bagaimana. Itu toleransi itu sejauh apa sih orang bisa toleran? Apakah kita toleran terhadap orang yang intoleran? Itu kan problem. Karena toleran itu ada sisi negatifnya juga loh. Apakah kita toleran dengan yang tidak intoleran? Iya. Iya. Sisi negatifnya toleran. Karena kita toleran, akhirnya kita membiarkan hal yang seharusnya tidak terjadi, terjadi. Ya gitu memang. Lalu apa lagi? Itu tadi sebelumnya juga kita pernah penelitian tuh bareng sama teman waktu Jakjas ya. Kita secret research, kita meneliti tentang agama-agama sebenarnya, tentang dakwah, contohnya dakwah atau khotbah gitu ya. Kita real, kita masukin tempat-tempatnya, kita ngobrol, kita diskusi sebagai teman, kita keliling. Endingnya kita nggak publish. Itu ya, berarti nggak akan kita bahas. Oh, nggak dipublish kok? Enggak. Dari situ saya sadar ngerti ya,
nggak semua hasil penelitian research itu bisa kita publish. Terbatas lah. Iya. Karena jika tingkat risikonya lebih tinggi bisa menyebabkan yang nggak enak ya kita pending. Terakhir juga dulu saya pernah di Padang itu penelitian itu dari 2016 sampai melayani di situ karena kita di lapangan kan. Kita lebih netral ya untuk ngambil data sumber. Situ kita teliti bagaimana orang Kristen gitu. Contohnya di Indonesia itu kan Sabang sampai Maroke. Pulau-pulau, satu pulau itu jaraknya jauh-jauh. Pulau besar aja 5 kita ya. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, NTT, itu, lalu Papua. Itu yang kalau Madura udah nyambung ya? Nyambung jembatan. Nyambung jembatan. Base-base itu nanti kan di skop-skop kecilnya itu kan minoritasnya berbeda-beda ya. Nah, contohnya di Toraja itu Kristen, Protestan. Di base yang lain ada Katolik. Di base lain contohnya di Padang, Aceh jelas itu Muslim ya. Artinya kadarnya itu menggunakan huruf ya, mengkotak-kotak mungkin atau selain ada spesialisasinya lah kira-kira. Kata paling agak deket-deket mereka lebih banyak orang Islamnya di area tertentu, orang Kristen area tertentu, orang Katolik area tertentu gitu. Kira-kira negara kepulauan jadi keadaannya jadi seperti itu gitu. Oke. Ya, kita akan lanjut. Nanti mungkin nyambung-nyambung ke sini lagi nggak apa-apa. Tapi kita akan menarik soal penelitian di Pare. Kediri ya, Pare ya. Iya, Kediri. Ini sebenarnya agak lumayan terkenal sebenarnya Pare itu. Maksudnya saya yang belum pernah ke sana aja sudah sering dengar gitu kira-kira. Belum pernah? Belum. Nah, kapan kita ke sana? Saya sih ke Kediri lewat pernah sih. Tapi ke Parenya mampir ya belum. Jadi cuma orang banyak bicara soal itu, beberapa teman juga sempat ngambil program di sana untuk kursus beberapa bulan gitu. Nah, ya ceritanya menarik sih karena memang dulu cerita di awal-awal dulu yang saya paling ingat itu pokoknya kalau kamu ke Pare itu kamu itu wajib berbicara bahasa Inggris. Lalu misalkan kamu beli nasi keluar maka kamu akan ya harus praktek juga dan di ini penjualnya juga akan nanggapi kira-kira ya pakai bahasa Inggris kira-kira itu. Intinya dulu itu nggak takut untuk ngomong bahasa Inggris gitu kira-kira gitu. Nah, itu yang mungkin di sekolah-sekolah dulu yang jarang praktek itu maksudnya. Nah, itulah. Nah, tapi sejatinya seperti apa? Mas Ranto bisa cerita karena ini penelitian yang 6 bulan cukup lama ya. Lalu buat catatan itu kan kira-kira. Gimana nih? Mungkin sejarahnya Pare dulu dah boleh. Kok bisa itu dulu ada terkenal kampung Inggris, kampung bahasa gitu kira-kira gimana itu? Iya. Sejarahnya gitu ya. Kalau yang saya dapat ya itu memang dari dulu memang udah Pare itu pasanggerahan bahasa Jawanya pasanggerahan ya. Iya. Itu persinggahan. Oke. Jadi itu memang udah menjadi tempat singgah gitu. Dan kalau dari internal Parenya sendiri itu memang pembagian wilayah itu memang ada wilayah ini contohnya ada ternak, ada wilayah pertanian dan Pare itu menjadi kota wisata studi belajar. Jadi kalau sejarahnya itu dulu ada dari satu pondok dulu gitu santri ya, dari pondok santri sama kiainya dan dari situ berkembang. Jadi sebenarnya nggak hanya bahasa Inggris, banyak ya. Ada beberapa bahasa maksudnya gitu. Andalannya di sana itu yang memang bahasa Inggris salah satunya, tapi bahasa Arab itu termasuk kuat. Oh gitu. Oh iya. Oke, berarti itu banyak institusi penyedia layanan kursus bahasa, tidak hanya bahasa Inggris, tapi bahasa Arab.
Ya, juga maksudnya. Base-nya itu memang bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ke Indonesia itu dari bahasa Indonesia kita belajar bahasa Inggris, karena di situ ada beberapa pondok ya. Bahasa Arab tidak bisa terlepas. Oh, berarti satu tempat gitu ya? Maksudnya satu tempat dia juga ngajarin bahasa Inggris, juga bahasa Arab gitu? Atau sendiri? Ada. Oh ya ada. Nah, itu yang menarik salah satunya. Salah satu, salah dua, salah tiga gitu ya. Oke. Salah tiga, semua gitu. salahnya disebut aja. Ada yang pakai konsep seperti itu. Jadi mengcombine antara agama dan pendidikan. Gitu? Oke, ya. Pertanyaan dalam penelitian saya kan, kenapa sih orang ke Pare? Kan banyak tempat Inggris. Dan kampung Inggris itu nggak hanya di Pare aja. Dan belajar Inggris itu nggak hanya di satu institusi, dari BS, LIA, bahkan private kita les pribadi di kampus pasti banyak kok. Kan pertanyaan kenapa harus Pare? Salah satu jawabannya tadi, Pare itu ya agamanya diajari juga gitu. Oke. Oh, tidak hanya bahasa tapi sisi spiritualitasnya diperhatikan. Oke. Diperhatikan itu pertama, kemudian dia menampung kebutuhan kita. Contohnya Mas Bro kerja gitu. Karena kan yang belajar bahasa Inggris ini marketnya mungkin ya pelajar, pekerja, hunter, scholarship hunter. Oke. Ya, pemburu beasiswa. Ya. Nah, kalau untuk pelajar biasanya tuh kalau waktu masa libur rame itu. Itu ramenya ya seperti kota ya. Lewat aja susah gitu. Bukan kampung lagi ya? Kota ya? Kota. Pindah situ, kota Pare. Iya. Gitu. Nah, kalau untuk yang pelajar sih ya, mereka masa libur. Nah, untuk yang para pekerja, mereka kan seringnya dikejar waktu, maksudnya dikasih waktu deadline 2 minggu, 4 minggu, atau sebulan atau berapa lama harus menguasain hal tertentu. Contohnya dia mau tugas keluar atau apa gitu ya dari kampusnya. Ya udah, mereka mengakomodasi itu, memfasilitasi mau paket apa gitu. Nah, terus lesan mana yang bagus? Bagus semua kok lesan di sana. Karena itu ada kaitannya satu sama lain. Oh gitu. Iya, hanya bidangnya mau yang mana gitu. Seperti tadi pertanyaannya, apa benar di warung itu semuanya pakai bahasa Inggris? Bicara, ya kalau kita fokusnya reading, kita nggak speaking loh. Oh gitu ya. Kadang gitu juga ya. Tinggal dia mau ngambil apa. Kadang mungkin campur-campur juga ya. Semuanya diambil itu, cuma ada yang fokus. Tapi ya mungkin dia ya sekalian praktek lah, walaupun reading ya saya speaking, praktek aja gitu. Ada gitu. Ada yang ngambil TOEFL-nya, ada yang ngambil public speaking-nya, ada yang ngambil grammar-nya, structure-nya. Dia kebutuhan itu mereka ya, kita aja tinggal keliling kampung itu. Contohnya Mas Bro, saya mau apa ya kebutuhan bahasa Inggris biasanya? Mahasiswa biasanya TOEFL ya? Ya TOEFL. Kita mau cari TOEFL, ya udah kita keliling, kita cari paket yang TOEFL. Contohnya TOEFL ada belajar dari awal sampai akhir itu dibimbing berapa lama. Ada yang langsung practice scoring. Ya. Langsung scoring. Ya tergantung kita nanti mau langsung scoring atau mau dari awal dulu tahap pelajari semua structure, reading. Nggak sekedar langsung latihan soal atau apa itu ya. Jadi teorinya di awal mungkin ada yang udah kamu nge-review dulu kira-kira pelajarannya, baru setelah soal-soal di-drill soal-soal gitu. Atau gimana metodenya biasanya? Kalau yang itu maksudnya ya, kalau yang TOEFL itu. Kalau yang ini tadi kan mungkin dia orang terbatas ya. Satu bulan saya di sana. Iya. Ada yang langsung di-drill, nggak nge-review dulu pelajaran-pelajaran, mungkin terlalu banyak. Atau tetap nge-review juga, langsung latihan soal, atau latihan soal baru direview per itu. Biasanya gimana kalau yang khusus TOEFL misalkan? Biasanya sih mereka sebelum masuk kita daftar tes. Ada tes duluan. Oke. Kita dites untuk mengetahui ini ya. Kita di mana gitu. Kita di mana? Levelnya di mana? Misalnya kalau kita masih 300,
kita mau ngambil 600. Ya kalau 2 minggu kan almost impossible ya. Iya. Ya mereka nanti ukur ya, kamu harus sekian lama gitu. Itu kalau kita langsung ke merekanya gitu, kalau konsultasi pasti jawabannya seperti itu. Kita tes dulu, kita uji coba, oh kamu ini sekian lama lagi kamu bisa. Jadi kalau yang mandiri tergantung sih, orang yang suka belajar mandiri kan dia sudah mengukur dirinya. Contohnya, oh saya TOEFL saya 400. Ya udah saya langsung ambil yang scoring. Nah, untuk kekurangan saya nanti pindah ke les yang sana gitu. Oke. Gitu. Jadi kan di sana banyak lesan. Tapi bayar lagi nggak? Tetap ya. Tetap. Gitu. Jadi bisa ikut beberapa institusi ya. Tapi ya bayar sendiri-sendiri. Ya kan nggak. Maksudnya kalau di institusi tertentu kan jamnya masih longgar mungkin ya. Dia ikut yang lain gitu ya. Jamnya longgar. Dan ada kok banyak promo-promo kadang khusus mahasiswa itu kita buat esai, nulis, terus kita submit mereka, ini dapat diskon. Dan beberapa dari mereka juga udah saking lamanya di sana jadi tutor gitu loh. Oke. Karena hampir rata-rata itu yang rencananya 2 minggu, rencananya sebulan, jadi lama. Jadi lama. Karena betah. Setelah itu mungkin malah direkrut itu tadi. Iya, direkrut. Direkrut. Ya asik sana untuk belajar. Dan saya lihatnya itu aja sih, antara beriman dan bertuhan itu harusnya tidak bisa terlepas ya. Yang Muslim ya dia belajar tapi tetap imannya tetap. Yang Kristen juga kan harusnya seperti itu. Ada juga untuk jamaat Kristen misalkan hari Minggu itu untuk ibadah ada tempat gereja itu atau memakai tempat khusus yang disediain atau gimana? Ya, kalau jauh misalkan dari gereja. Iya benar, memang kondisi sana jauh dari gereja ya. Oh jauh. Misal kalau dari sini gerejanya itu ya Tugu ke atas lah, dari Tugu ke bawah ke selatan lagi, paling dekat itu. Dari sini ke Tugu itu ya, Jogja itu. Iya. Oke. Lebih kurang ya? Lebih kurang. Atau Malioboro. Itu paling jauh. Paling dekat. Oh itu paling dekat. Ya, sekitaran itu. Oh berarti ya 3 kiloan 2. Iya 2 kilo. Jalan memang bisa, cuma ya namanya weekend ya pasti. Oh. Jadi memang ya asik. Kebanyakan sih yang ada beberapa saya coba itu kita ibadah di ruangan itu. Ya itu kan menarik, bagus. Artinya yang sholat ya silakan sholat, yang Kristen ya ibadah pada waktunya ya. Kenapa kita harus ini bimbang untuk hal itu gitu. Ya ini harus terus kita dan difasilitasi ya. Iya, beberapa udah ada yang seperti itu yang saya jumpai. Ya yang lain, teman-teman yang lain juga kan harusnya. Yang lain saya senang lah, pasti orang tua kan contohnya yang dari Sumatera, dari Papua, dari mana. Karena banyak ya, itu memang yang istilahnya ngambil kursus di sana, belajar di sana itu memang nasional, maksudnya dari Sabangnya Merauke kira-kira gitu. Ada? Iya, dari luar juga, dari Thailand, dari Oh ada? Ya dari luar juga, Timor Leste, Thailand. Oke. Alasan religius itu juga ada, jadi contohnya mereka, kalau Indonesia kan konsep pondok ya. Nah, jadi orang tuanya mereka datang sini sekaligus belajar bahasa Inggris, mondok, seperti itu. Ada. Oh. Jadi dari hampir Sabang sampai Merauke itu ada. Dan secara umur beragam juga yang ikut. Iya, nanti dimungkinkan sekali, contohnya kita yang contohnya udah S2 bisa ketemu sama yang baru lulus. Lulus S1 atau lulus S2 atau SMA? Oh, SMA ya. Jadi kemarin satu kelas. Mungkin karena wajah saya BPPS ya. Dikira, baru lulus ya Mas? Lulus sama SMA? Iya, baru lulus dulu. Itu masuk kenalan loh, kok yuk ternyata udah lulus SMA gitu. Jadi mereka mungkin ya akhirnya dalam satu kelas itu dimungkinkan sekali berbeda wilayah daerah asal ya, berbeda usia, berbeda sih. Tapi ya satu interest, mau belajar bahasa Inggris sama-sama. Kan key point-nya kalau belajar ini kan persoalan siapa yang lebih dulu tahu. Belajar kan persoalan siapa lebih dulu baca, siapa lebih dulu menemukan, siapa lebih dulu
mengerti. Itu kan proses belajar. Nah, masalahnya itu mau tahu lebih dulu itu atau membaca lebih dulu itu yang mungkin jadi masalah. bener. Banyak hal ya mungkin, tapi nantilah itu. Tapi menarik karena saya gini, bahasa Inggris itu kan di titik tertentu zaman dulu ya, saya sekarang kurang begitu mengikuti. Zaman saya juga mungkin saya dapat pelajaran bahasa Inggris kan dari SMP. Ya, dari SMP lalu SMA lah karena. Itu saya juga masih bingung-bingung aja, belajar ngomong kayaknya juga dulu enggak juga. Belajar ngomong itu ternyata ya kalau nggak dipraktekkan ya susah. Dulu kan fokusnya kayak grammar aja. Jadi makanya pare itu dianggap waktu itu juga sudah kita pernah dengar lama. Nanti kalau ke sana bisa cacisus ngomong gitu. Kalau kita kan istilah ketemu dalam tanda kutip orang luar negeri, istilah bule gitu. Istilahnya wah kan agak-agak ini ya, takut dalam konteks mau ngawali ngomong bahasa Inggris itu ya salah apa enggak ya, ini jangan-jangan ya, padahal ya mereka ya biasa aja santai kalau ngomong bahasa Inggris salah kita malah lucu aja gitu. Nah itu gimana di sana itu secara psikologis praktek ngomong itu untuk yang awal baru datang misalkan, itu gimana ininya, apa yang mereka juga pada akhirnya nyaman tiba-tiba wah kok asik ya, nggak ada yang nyalain yang memarahin atau ada juga yang marahin tapi mereka ekosistemnya itu terbangun gitu atau gimana? Iya, ini untuk yang ini ya posisinya ngecamp ya. Ngecamp itu dia datang stay-nya di camp. Camp itu apa ya? Kayak pondokan itu ya, seperti pondokan camp. Jadi di camp itu mungkin nginep di sana, semacam asrama lah kira-kira ya. Mirip gitu. Nah, asrama mungkin satu kosan itu nanti satu ruangan diisi berapa orang, bisa 2 atau 3 tergantung ya. Di situ, nah kalau kita ngecamp memang ada aturannya. Tentunya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti ada punishment-nya. Gitu. Nah, tapi ya setiap tempat les, tempat camp itu beda-beda ya aturannya ya. Ada. Tentu nggak sama satu sama lain, tapi lebih kurang seperti itu. Contohnya kita berdua ada aturannya gitu ya. Kita berdua ngecamp di tempat les, contohnya tempat les Ranto contohnya ya. Peraturannya nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. Jadi semua kita harus pakai bahasa Inggris. Selama di kos kita itulah, di camp kita itu. Jadi nggak tahu ya buka kamus. Oh boleh ya? Boleh. Nggak masalah. Untuk habit kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya ini asrama ya kira-kira gitu. Pas ngomong apa sih kata ini bahasa kamus. Tapi boleh pakai HP juga boleh ya? Boleh. Kamus itu. Kamusnya boleh. Oh ya berarti agak terbantu cepet lah. Itu untuk yang speaking bebas ya. Kalau untuk yang kalau kita masuk contohnya kelas kita pengen pronunciation-nya itu British gitu ya. Oh gitu. Soal apa? Dialeknya atau ya, pronunciation-nya. Oh pronunciation-nya. Ada yang senang ya British kan. Ada yang senang American. Jadi ya dia ngambil kelas pronunciation gitu. Jadi jadi kalau sana itu kita nemuin orang di pinggir jalan gitu, ngomong sendiri gitu, disuruh ininya tutornya. Gitu ya, contohnya ini kan disuruh tutor gitu nyeramain orang lewat. Iya, nyeritain ke orang lewat gitu. Gitu ya. Iya, untuk apa percaya diri ya mungkin ya. Gitu. Kadang juga dikasih kertas itu gini untuk pronunciation obsess gitu, ada teknik-tekniknya gitu. Gitu. Sampai kertasnya itu goyang gitu sampai basah. Untuk speaking ya, ada public speakingnya, ada ya untuk job interview ya. Job interview juga kan masuknya ke conversation juga ya, speaking. Jadi kalau mau kerja terus ini gimana ngomongnya, terus tahu yang ditanya apa dan cara jawabnya bagaimana, seperti itu. Ya.
Saya teringat sebenarnya soal tadi kan sempat nyinggung kampung istilahnya tempat kursusan bahasa Inggris ini kan nggak hanya Pare aja kan kira-kira gitu. Tadi sempat menyinggung ada banyak tempat. Kalau lembaga di sini misalnya Jogja ya, ada LP, ada EEC-nya Sanata Dharma. Saya pernah tuh ikut situ. Oh iya. Bagus itu. Ya pernah saya sampai lulus sih. Tapi nggak bisa kok British banget atau American banget ya, pokoknya ikut-ikut aja lah. Yang penting ngerti ya. Lalu ada apa Lia ya? Lia. Ada Lia. Nah, lalu apa lagi ya? Ada beberapa lah. English First dulu ada gitu. Nah, mungkin di luar itu juga banyak sempat kalau ada kampung-kampung istilah bahasa juga kampung Inggris mungkin di katanya saya baca itu di mana Borobudur apa Magelang ya sekitar sana. Magelang lalu mungkin mana Padang atau mana pokoknya ada lah tempat-tempat lain gitu. Tapi sampean sendiri sebagai orang yang di luar Jawa tinggalnya dari Sumatera gaungnya itu memang Pare atau gimana? Kampung Inggris itu ya Pare kira-kira gitu gaung paling gitu. Karena mereka udah punya udah punya alumni itu yang nyebar juga. Udah di mana? Saya itu juga termasuk alumni. Oke. 2011 dulu pernah saya sana. Oh, di sana? Oh, pernah. Sebelum riset yang kemarin, dulu pernah sana. Setelah itu kembali lagi. Cuma waktu itu ngerasa ini kok nggak ada yang ada sih penelitian yang memang tapi hanya melihat metode pengajaran Inggris. Oh, mungkin lebih ke untuk cara pengajarannya atau apa gitu. Iya, untuk cara pengajaran hanya penelitiannya itu hanya untuk contohnya interestnya orang aja hanya karena dia mau skripsi, karena dia mau buat jurnal atau yang lain. Jadi nggak memang benar-benar dari hatinya gitu ngelihat karena dia udah pernah dan belum melihat ada yang membahas gitu. Makanya saya lakukan itu memang ya pada dasarnya karena sudah merasa punya beban juga ya. Saya pernah situ terus aku ngasih apa gitu sesuatu untuk Pare gitu. Akhirnya kemarin sebagai alumni. Dulu berapa lama tuh? Dulu sebentar sih dulu paling hanya beberapa bulan ya dulu ya. Beberapa bulan 2011 kalau nggak salah di Oktober November 2011 kalau nggak salah ya. Baru dari situ ke Jogja. Situ tuh sebentar cuma berkesan maksudnya murah dulu kita naik sepeda goes maksudnya kemana-mana saya nyewa sepeda gitu. Iya di sana sewa sepeda itu waktu saya ya tergantung sepedanya ya memang dari 20.000 ke 50.000 20 ke 100.000 lah gitu nyewa per bulan. Dan kalau untuk biar murah kita beli sepedanya contohnya kalau kita mau 4 bulan kalau 100.000 sebulan berarti kan 400.000 ya. Kita beli aja nanti 3.000 nanti kita jual lagi 300.000. Gitu atau 250 bisa ya? Iya, dijual di tempat yang sama. Iya situ. Kemarin saya gitu berapa lama karena udah pernah saya ke sana kan terus saya sudah pernah ke sini dulu saya bilang oh iya si bapaknya udah meninggal maaf ya waktu itu jadi anaknya yang terusin ya. Oh ya udah mau berapa lama bang? Aduh saya sepertinya lama ini baru bulan. Oh beli aja gitu. Oh dia nyaranin itu. Beli nanti kalau sudah selesai jual lagi ke sini nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya. Iya. Bagus itu. Aduh. Ini rahasia enggak ya? Enggak kan itu kalau di Jogja ada praktek gitu juga tapi motor. Kadang kan orang beberapa agak lumayan lama misalnya di sini daripada nyewa dia beli. Nanti kalau udah selesai dia jual aja. Misalkan dia dulu beli 5 juta katakanlah gitu. Pas jual katakanlah laku-laku 3 juta tetap bahasanya nggak rugi lah. Nggak rugi ya? Tetap nggak rugi karena kan udah kepake dan kalau dihitung nyewa macam-macam juga jauh lebih gede. Jadi itu kalau motor sering itu dipraktikkan di sana. Kalau sih ya kalau sepeda saya kurang. Dulu Pare itu kemana-mana kita tuh rombongan satu kelas itu tentunya keluar ya naik sepedaan tapi sekarang udah naik sepeda motor. Sekarang udah banyak kan pakai sepeda motor. Dulu sepeda motor itu 1-2 orang aja dulu ya waktu
Tapi waktu belakangan ini yang tahun 2000 penelitian 2020 ya, 19, 20 lah. Itu udah banyak yang naik sepeda motor. Jadi ya perubahan sosial mungkin ya. Tapi sepeda masih, tapi seakan-akan tersisihkan seperti itu. Gitu. Akibat efisiensi ya, anak laki-laki ya terlambat. Oke. Berarti istilahnya sekarang ini sudah mulai berubah, cenderung pakai motor paling banyak. Atau persewaan motor itu juga. Atau gimana pakainya? Mungkin iya ya, seperti itu. Oke, motor. Lalu kalau soal ini makan ya benar. Langsung connect saya mau ke sana. Gimana ini? Kan saya tuh enak. Pecel lele 5.000 ke 7.000. Gitu. Pecel lele, pecel sayur itu ya? Iya, sayur pecel. Oke. 5.000 7.000 ya? 2020. Biasanya untuk sarapan atau malam juga? 5.000 ke 10.000 ya. Kalau ayam itu biasanya ya 10.000 tergantung. Kalau sekarang 2022 ya, mungkin naik ya. Mungkin. Tapi lebih murah gitu. Kita bandingin lebih murah ya. Cenderung lebih murah, cuma ya manis saja sih itu aja. Manis saja, makanannya cenderungnya manis. Mungkin teman-teman yang dari luar. Padahal Jawa Timur loh. Cenderungnya pedes mesti. Harusnya. Kalau yang di Jogja ini biasanya manis itu. Orang masih ya Jogja wajar gitu. Tapi kalau sana manis, ya itu manis. Tapi murah-murah. Murah ya. Terjangkau lah kira-kira gitu. Mahasiswa untuk mahasiswa pelajar. Dan ya warung-warung seperti ini, kafe itu banyak. Banyak juga. Ya, karena yang kekinian itu. Yang kekinian. Oh gitu. Itu live musik itu ada yang saya lihat itu suka maksudnya live musik. Penongkrongnya mereka nyanyi. Tapi itu jauh dari maksudnya yang tempat kursusan agak jauh atau dekat? Maksudnya mengganggu nggak itu suara kalau ada live musik segala? Malam ya itu. Soalnya kalau malam kan kongko bahasanya mereka ya. Kongko santai itu weekend. Contohnya weekend itu kan kosong ya. Weekend itu kemungkinan besar itu kalau nggak kosong ya mereka kongko di situ, atau mereka baik pribadi atau grup berteman atau satu angkatan kelas, mereka pergi contohnya ke Surabaya atau ke daerah-daerah dekat situ, banyak ke Batu Malang, atau ke gunung gunung apa? Itu yang indah itu gunung apa ya? Mana ya? Yang Kediri juga? Iya, dekat-dekat situ. Lupa ya. Lupa namanya. Dekat Semeru apa? Bromo. Bukan Kediri kalau itu. Iya. Jadi mereka trip ya, saya mobil. Dulu waktu 2011 saya masih ngalamin kita ke Bali. Oh gitu. Jauh itu? Iya, kita berarti ngambil berapa hari kan? Paling nggak seminggu lah. Seminggu, begitu jauh, bro. Ini kan dari Surabaya, perbatasan langsung. Ke Bali kan? Iya kan. Kediri, terus Surabaya itu ke Banyuwangi, nyebrang. Ya di sana nggak lama. 2-3 hari. 2-3. Ya paling nggak kan seminggu ya, benar ya? Tetap paling nggak seminggu lah. sambil jalannya. Ya boleh. Sambil jalannya lah ya, sama jalannya itu. Berangkat anggap aja 1 hari, di sana 3 hari, sini udah 5 hari minimal itu. Benar. Iya kan? Saya ingatnya harinya waktu di Bali aja ya. itu minimal lah. Ya. Saya kalau ke Bali kok cuma 2 hari gitu, padahal nggak pakai ya kok kayaknya sayang gitu. Nah, soal ini dulu kan saya sempat baca di laporan penelitian sampean itu kan dulu awalnya apa namanya BIC atau apa sih yang pertama kali tahun 77 ya? Iya, BIC ya tahun 77 itu.
itu dulu aslinya ya memang cuma satu ya, memang satu institusi, satu tempat itu aja. Tapi setelah itu nyebar makin banyak gitu ya. Iya, dulu itu memang awal mulanya dari situ. Makanya saya bilang tradisi pondok itu nggak bisa terpisah gitu. Model belajarnya kan ya seperti itu. Nah, seperti di saung ya, atau apa ya namanya, Timasan atau joglo gitu ya, pendopo gitu. Modelnya kan situ. Ya papan tulis biasa ya seperti ngajar ya. Awalnya memang dari situ di BEC. Secara historisnya ya berkembang. Jadi memang beberapa yang lumayan besar kecil relatif ya. Tapi beberapa yang sudah saya tahu lama itu ya BEC ya, Kresna, kemudian Global, titik nol itu ya, itu karena kalau kita bilang baru, contohnya brandnya aja yang baru, orangnya orang lama gitu. Sama ya, maksudnya sama orang lama, cuma dia ganti bendera, ganti tempat itu aja mungkin kira-kira. Tentunya kita pindah. Kita buat warung ini gitu, kita tambah nanti namanya berbeda, kita buat gitu. Tapi orangnya orang situ gitu. Ada dari luar ya, ada, tapi tetap alumni situ juga gitu. Tapi nggak terlepas dari zona Pare itu, karena mereka ada pertemuan para. Maksudnya dia nggak melebar di kecamatan lain kira-kira gitu ya? Atau ada juga di kecamatan lain? Ya, kita tidak bisa memendung itu karena tetap ada ya. Dulu tuh base-nya itu dari BEC ya. BEC itu posisinya tuh ini di gang sini, ya. Terus Global di sini, masuk itu menyebar lama-lama sampai ke sini sekarang, sampai ke belakang rumah sakit itu. Udah mulai sampai ke, jadi melebar dia, melebar. Ya nggak bisa terbendung karena bukan mereka, satu sisi bukan mereka mau melebarkan karena wilayah, peminatnya ya semakin itu banyak gitu, dan jelas mungkin satu ini nggak nampung lah, ya akhirnya ya udah buat yang lain-lain gitu. Kalau dihitung secara sisi ekonomi besar sekali loh. Iya. Misalnya kira-kira berapa sih yang belajar di sana? Ribuan. Di angka berapa kisarannya? 15.000, 20.000? Total pastinya sulit karena tergantung momen ya. Iya, dan silih berganti ya. Iya. Karena cenderungnya memang pendek-pendek ya kan. Kalau yang pendek-pendek dalam artian mungkin paling lamanya berapa sih, setahun? Proses belajarnya. Lalu paling pendek mungkin sebulan, 2 bulan. Program tersingkat itu 2 minggu. Itu paling singkat. Iya, kita bisa ambil 2 minggu untuk belajar satu hal ya. Contohnya kita ngambil grammar atau speaking atau structure atau reading, itu 2 minggu. Paling lamanya sepertinya ya tergantung kita. Terserah. Ya. Karena banyak itu yang memang terserah ya. Tapi satu institusi ini mungkin dia ada batasnya berapa. Kamu mau ngambil lagi juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada. Misalnya satu program speaking aja, kan mungkin ya paling lama 6 bulan misalkan programnya loh ya. Ada yang begitu, karena dia nggak lulus nih masuk nggak bayar lagi gitu. Jadi contohnya dia ngambil speaking sudah 2 kali, itu belum lulus itu. Akhirnya itu saya pernah. Akhirnya ya masuk aja, join nggak bayar lagi gitu. Dan penduduk situ tuh biasanya kalau studi nggak bayar. Oh gitu? Nggak. Penduduk sana? Iya. Oh iya. Ada satu itu. Oh menarik ini. Teman saya sekarang tutor itu aja. Oh. Jadi tutor situ alumni situ. Oh jadi warga lokal, istilah yang belajar bahasa Inggris di institusi yang ada di situ nggak membayar? Oh ini bentuk CSR-nya mereka ya, kira-kira mungkin gitu ya? Dengan catatan yang bersangkutan ya mengurus ya. Yang bersangkutan ya mengurus lah, maksudnya yang bersangkutan menginformasikan hal ini gitu. Oh lah ya. Gitu. Tapi maksudnya itu menjadi umum bahwa orang paham bahwa misalkan saya asli situ, saya mau belajar di BEC di mana itu, ya nggak bayar, gitu. Atau kasuistik? Setahu saya, ya dulu memang begitu. Tapi karena semakin banyak lesan dan tempat les ini, maksudnya
tempat ya, namanya ini banyak sekali ya, ratusan di situ. Dan beberapa yang mereka yang tidak terlalu menerapkan itu gitu ada. Tapi kalau yang memang sudah lama di situ, mereka ini bisa. Karena sudah karena susah juga loh kalau ini banyak banget gitu kan orang ngecek. Ya. Ngecek dalam arti orang juga bisa manfaatkan juga. Saya mau pindah kakak 6 bulan atau setahun nih. Itu kayak yang dulu kasus di sekolah apa itu pas zonasi itu kan beberapa ada yang itu pindah kakak titipkan. Nah, ya mungkin kira-kira bisa aja begitu. Kalau wah bisa gratis ya kalau kakak sana ikutin. Nah, tapi kan orang mau ngecek asli sini atau orang mana kan nggak tahu. Tapi menarik sih, maksudnya walaupun mungkin nggak semua, tapi kasus untuk itu ada ya istilahnya beberapa orang situ memang terlayani untuk gratis juga. Itu hal yang tidak tertulis dan memang benar terjadi. Karena satu teman sekelas saya dulu, bener nggak sih saya bilang, pengen bukti ya, bener, ternyata dia nggak. Terus saya join ke tempat les yang lain, oh iya nggak bayar, saya nggak bayar. Udah saya coba jumpain ke rumahnya, bener nggak orang sini gitu. Saya sampai ke rumahnya beberapa kali, oh ya benar. Menarik itu. Menarik. Nah kalau ini kesan soal ini ya, istilahnya kan terakhir 6 bulan ya, 6 bulan lalu 3 bulan sebelum COVID, 3 bulan setelahnya COVID ya. Mungkin bisa sedikit cerita itu perbedaannya. Ya Pare tanpa kampung Inggris itu ya nggak ada bedanya dengan kampung biasa. Sepi, ekonomi ya ekonomi yang standar, yang berjalan ekonomi ya pertanian, dagangan pasar, dan yang lainnya itu lumpuh. Apa yang lainnya ini? Pasti pertama penyedia jasa kosan. Camp kosong. Kalau nggak ada parik ya ruang-ruangan itu nggak terpakai. Itu pertama. Yang kedua artinya nggak ada orang yang makan. Yang mereka biasanya menampung ratusan orang, sehari itu ada 50 orang makan gitu, ini nggak ada gitu. Makanan yang selanjutnya jasa peminjaman sepeda, sepeda motor, laundry, si pakaian itu ya enggak. Warung-warung juga itu terkena imbasnya. Karena mereka dapat income kan dari situ. Ya itu paling terkena. Kalau penduduk asli yang usaha mereka itu bertani, ternak, situ ada beberapa juga tempat ternak lele, madu, di situ ada beberapa tempatnya. Kalau itu nggak terlalu terkena imbas ya, nggak ngefek. Tapi yang paling ngefek itu tadi kosan itu nggak terpakai. Sementara itu warga ada yang sudah mungkin minjam ke bank, bangun kosan. Contohnya berapa puluh juta, tiba-tiba corona terus berapa bulan itu kan harus dibayar. Atau jasa sepeda motor, sepeda gede udah banyak kendaraan, tiba-tiba nggak ada yang pakai. Kan dia memutarnya dari mana gitu. Jadi kalau nggak ada pare, ekonominya itu mirip Jogja berarti. Ini Jogja kan juga kasus COVID itu sempat benar-benar sepi banget. Di sini mahasiswa semua kira-kira gitulah. Mahasiswa semua. Iya kan, istilahnya banyak yang tutup juga, warung-warung macam-macam lah. Intinya memang berdampaknya luar biasa ya, termasuk di Pare itu. Nah, penelitiannya itu kira-kira secara kesimpulan atau sebelum kesimpulan, ada nggak yang belum tersampaikan kira-kira dari hasil risetnya itu apa? Itu yang belum tersampaikan. Poin pertama itu Pare itu nggak tempat belajar bahasa Inggris saja udah. Terus apa? Di situ ada bahasa Arab. Jadi kalau kita yang mau menguasai bidang-bidang yang berhubungan dengan Arab ya, referensi kita bisa belajar dari situ. Dalam arti belajar ya. Belajar Arab, bahasa Jerman, Korea, Jepang. Ada juga? Ada. Itu gabung dalam satu lembaga itu dia ngajari berbagai bahasa atau
sendiri-sendiri. Maksudnya satu ini mengkhususkan bahasa Jepang, satu ini mengkhususkan bahasa Cina, lalu ada yang mengkhususkan bahasa Arab misalnya, atau mix ya dia bahasa Inggris tetap lalu buka bahasa Jerman, bahasa Jepang, atau gimana? Bener, yang tadi tuh bener semua. Jadi gado-gado ya, macam-macam berarti. Yang punya ini kan, yang punya apa namanya, kalau kita punya lesson mereka ya, pasti sebisa mungkin mereka tampung semua. Semua ini. Tapi dalam arti yang sudah sana kita tahu, contohnya, oh kalau mau kita jago speaking, kita tuh ke ini gitu, ke tempat les ini. Udah ada brandnya sendiri-sendiri ya, jadi karena kita mau fokus speaking, contohnya speak ya, contohnya Mr. Bob gitu, contohnya mau speaking, karena kita speaking terus kan ada pelajaran reading ya, karena kan orang bicara itu membaca. Daripada kita jauh ke luar, contohnya ternyata di situ ada kelas membaca reading, kita ambil gitu. Walaupun fokus kita itu di lain, ya, speaking atau yang lain. Ya, contohnya kita fokusnya mau bahasa Korea, karena kok ada bahasa Korea, kok ada bahasa Jepang atau yang lain. Ya, yang untuk siapa targetnya? Untuk anak-anak yang bidang bahasa tersebut ya, dan yang mau kerja keluar. Contohnya kan di luar banyak ya, bekerja di Singapura atau Korea atau Taiwan, ke Cina. Keluar itu kan berarti banyak. Untuk kepentingan misalnya tenaga kerja Indonesia ke luar negeri itu juga banyak ya yang belajar di situ untuk berbagai bahasa tadi itu. Iya, tapi mereka bilang kami tidak menyiapkan Anda untuk jadi pekerja. Oh gitu. Mereka nggak, waktu saya tanya. Yang bilang itu tempat kursusannya atau? Oh gitu. Ya kalau etnografi itu ya penelitian kita kan masuk ya, kita ada gitu, kita nggak ngasih statement, kita nggak ngasih pandangan, kita ya ngalir gitu. Ya kita yang ngobrol biasa ya. Ikut dengan warga ya, mengalirnya tanpa harus terlihat, tanpa harus tahu gitu maksudnya. Tapi ya tahu lah pasti kita ada di situ, tapi maksudnya nggak mencolok, nggak merubah mereka gitu. Jadi kita ke partisipatoris ya kira-kira. Beda. Kalau etnografi kita live in, kita stay sama mereka, kita ada sama-sama mereka, tapi kita nggak mempengaruhi, nggak mengganggu, nggak apa gitu. Nggak. Kalau partisipatoris kan ada kegiatan kita ikut berpartisipasi. Kalau ini ya kita mengalir, ngikutin ritmenya sampai kita dapat. Kalau contohnya sore itu di lapangan bola itu ramai, main layangan. Kalau sore itu ngarit. Daerah kuburannya di mana itu kan bisa tahu. Oh di sini. Jadi karena kalau ada yang meninggal itu kan warga. Di sini tuh kehidupan warga dengan kehidupan pendatang tuh akan terlihat jelas. Nah, kita ngelihat aja, kita masuk ngelihat. Oh ini begini kegiatan mereka sore udah mulai siap-siap begini. Yang ke pasar ada juga kan jualan di pasar, ketemu warganya di situ. Kecuali kalau dunia ritme studi, hidupnya ritmenya itu yaitu dari camp, kelas, keluar kelas, semuanya kegiatannya belajar mengajar. Karena nggak semua kegiatan di indoor kok. Outdoor ada. Outdoornya ada. Definisi outdoor itu tetap pelajaran bahasa Inggris atau juga kayak outbound kayak gitu? Bahasa Inggris ada. Bahasa Inggris. Untuk outbound gitu. Maksudnya mungkin ayo kita ke pasar praktek ngomong bahasa Inggris di pasar, atau dalam konteks outdoor tadi itu definisi outdoornya seperti apa? Oh ya. Karena ada image kalau Pare itu nanti belanja bahasa Inggris gitu ya. Enggak segitunya kali, enggak. Ada yang seperti itu ada, tapi ya kalau kita pergi ke pasar tradisional yang dekat kota itu kita bahasa Inggris ya simbahnya apa ya. Tapi kalau lingkup Pare yang jalan besar itu ya, warung-warungnya itu ya memang kadang suka coba bahasa Inggris. Mereka suka gabung-gabung combine ya gitu, belajar. Jadi outdoor itu ya contohnya ya kegiatan mereka di luar gitu. Contohnya ini kelas. Ya modelnya ambil seperti ini, ada yang di dalam dan nanti yang di bawah pohon alpukat itu. Situ kita kasih papan tulis. Nah, kita
Kalau speaking ada debate, debat. Ada ya, mereka buat seenaknya gitu, maksudnya nyaman, tergantung tutor. Tergantung. Itu juga mau menunjukkan bahwa sekolah itu enggak tergantung gedung. Asal SDM-nya tadi cuma pindah kan, ada gedung kan indoor tuh, lalu yuk di bawah pohon itu banyak nyamuk. Iya kan sama ya, paling nyamuk sekarang apa itu, pakai obat nyamuk autan atau yang kemebul itu. Ya kira-kira gitu. Oke, menarik berarti ya. Ya saya mendengar aja, maksudnya banyak cerita soal Pare itu memang lumayan terkenal lah bagi teman-teman yang juga dulu sempat ke luar negerinya. Itu nggak hanya yang ke Eropa loh, ada yang juga dari Mesir ya, dia ngambil ke Pare juga, mau kursus bayar. Jadi sebenarnya memang brandnya dapet dia itu bahasanya. Istilahnya saya mau belajar bahasa ya, memang Inggris dalam konteks awal Inggris ya, cuma mungkin kan berkembang kebutuhan zaman macam-macam, akhirnya berkembang gitu. Iya, dan memang image-nya itu ya kampung bahasa Inggris gitu ya, image-nya ya. Iya. Faktanya enggak, belajar musik juga ada Macam-macam musik, istilahnya ya, alat musiknya bisa macam-macam. Atau mungkin olah vokal atau... olah vokal ya. Akapela. Main gitar kemarin itu ada, dan ada juga yang belajar matematika.